Nama saya dibikin buruk bang di situ dan saya difitnah habis-habisan. Yang lebih paling parah. Wah, saya tidur dengan konsulen. Saya tidak kenal sama konsulen. Kemudian saya minta tolong ke bagian bilang kalau kamu dapat maaf dari kamu. Ya, semoga dan lanjut. Saya datang ke rumah beliau cuma yang mau di garasi begini itu bang, kami tidak ikuti. Kenapa kira-kira Yesus gitu benci sama Mbak? Sebetulnya ada satu alasan, cuman nih saya tidak bisa menyampaikannya di sini bang. Saya rasa yang bersangkutan juga nggak walas dari kok. Tapi Mbak tidak pernah melakukan tuduhan asusila yang dituduhkan itu kan? Tidak berpikir fitnah. Berani bersumpah. Dan Parah, dokter PPDS Unsri ditendang di bagian testis hingga memar oleh konsulen. Terungkap, pelaku tendang testis dokter PPDS sosoknya emosional. Bully calon dokter spesialis mulai dari intimidasi hingga pemalakan. Kesaksian korban dugaan bully di pendidikan dokter spesialis mulai jam kerja panjang, sediakan tiket pesawat hingga menjadi babu para senior. Ini Mbak ini dengan siapa? saya dengan Rian Aceh Mustikareni Oke, datang jauh-jauh dari dari Lumajang. Lumajang. Oke, Mbak ini juga adalah salah satu Mantan peserta didik dokter spesialis Di Unsri. Unsri. Oke, pada satu spesialis apa? Saya ambilnya spesialis objek. Spesialis objek. Gimana? Katanya Mbak juga pernah mengalami hal yang sama pada saat lagi PPDS di sana. Betul bang, jadi Iya. saya di tahun 2014 sampai 2016 saya menjalankan program dokter spesialis di Unsri. Berawal dari semuanya berjalan lancar, berjalan dengan baik. Kemudian di tahun 2016 ada bagian untuk menjadi dokter spesialis objek itu kita harus melewati stase per stase. Oke. Stase yang saya lewati adalah stase anestesi. Nah, disitulah saya tergerak. Saya tergerak untuk menyuarakan saat ini karena saya miris, jujur saya miris. Melihat berita ini. Lihat berita ini. Iya. Berawal dari yang awalnya sampai PPDS anestesi sendiri, terus kemudian PPDS anestesi memperkuat hingga ada beberapa guru atau profesor atau dokter yang sampai memperkosa muridnya. Oke. Belajar terhadap muridnya. Iya, itu yang di Jogja ya. Jogja ya. Ya. Oke. Terus kemudian memang sudah kejadian itu sudah kurang lebih 8 tahun yang lalu. Hati saya tergerak untuk minimal saya bisa sedikit memberikan suara saya untuk menyampaikan bahwa bullying di PPDS itu ada. Dan itu memang sangat tidak mengenakan. Hingga saya pun sampai keluar dari OJIN. Nggak sampai selesai? Nggak sampai selesai bang, saya hanya sampai semester 4. OJIN itu jadi kayak ginekolog ya? Ya, dokter kandungan gitu ya? Iya. Mau jadi dokter kandungan? Sebetulnya saya bukannya tidak rela, tidak. Saya rela. Ya memang mungkin Allah memberikan saya rezeki bukan rezeki, tapi saya sekarang menjadi dokter kecantikan Bang di Lumajang dengan punya MDI. Cuman di sini yang ingin saya bantu untuk suarakan adalah bahwa bullying itu berdampak yang tidak baik, berdampak yang panjang, yang lama terhadap korban. Saya waktu itu tidak bisa untuk bersuara karena saya takut, takut tertekan dan merasa kecil, merasa bukan siapa-siapa. Diapain aja? Banyak yang saya alami, seperti contohnya verbal, non-verbal, makian, teriakan, marah-marah, bahkan marah-marah sampai di depan pasien, marah-marah di ruangan ICU. Yang ICU notabene adalah ruangan yang butuh pasiennya butuh ketenangan, tapi kalau presiden tidak, kalau seorang konsulen itu tidak lagi melihat tempat, terutama konsulen yang sekarang lagi viral. Oh, jadi yang sekarang konsulen yang lagi viral yang menendang testis peserta PPDS itu orang yang sama yang dulu melakukan bukan sama Mbak? Iya. Oke, dulu Mbak diapain sama dia? Dia tuh sebagai apa? Dulu atau sebagai apa? Jadi beliau itu adalah seorang konsulen yang memang sangat disegani, sangat dihormati. Siapa ini?
konsulen tersebut. Siapa? Dokter YS. Dokter YS. Dokter YS ini juga adalah orang yang dulu kamu ya? Iya. Oke. Apa dia dilakukan dia? Dia disegani karena apa? Karena beliaunya memang pintar, Bang. Iya. Beliaunya memang ibaratnya seorang guru yang memang pasti residen, murid itu pasti sangat ikut apa yang dia mau, apa yang beliau ajarkan kita ikuti. Hanya saja sistem pendidikan yang beliau berikan kepada kami, yang saya rasakan itu tidak sama karena banyaknya konsulen anestesi, tapi beliau inilah yang khusus seperti itu, memiliki peringkat yang memang tidak salah atau yang disebutkan di berita, yaitu temperamen. Oke, Mbak dia akan nanya. Kalau kata-kata untuk sebutan bodoh itu bukan sebutan bodoh. Oke, yang lebih paling parah bilang pelajar gara-gara ngapain? Saya keluar dari OBJ itu karena di Jakarta dan tuduhan asusila itu diberikan kepada saya. Padahal yang diberikan adalah ada waktu itu seperti ada kekuatan yang saya tidak tahu. Seperti bukan WhatsApp, waktu itu live Telegram yang memberikan chat gelap. Karenanya saya tidur dengan banyak konsulen. Jadi ada teguhan itu. Waktu itu saya terima aja karena saya tidak berani bicara. Yang dulu itu siapa? Cuma bagian seperti itu kamu menjelaskan week objek gelap itu Bang. Terus kemudian dari situlah, tapi sebelum saya dikeluarkan itu Bang, itu di kartu kedua Bang, itu ada masalah itu sebenarnya. Terus kemudian saya masuk ke anestesi, saya tidak lulus dari bagian anestesi itu Bang, karena sebetulnya nilai anestesi itu kalau di cuman karena saya tidak dilewatkan di staf anestesi itu, saya tidak lulusan ujian. Terus kemudian saya minta tolong ke bagian bilang kalau kamu dapat maaf dari kamu, ya bukan dan lanjut. Cuman saya datang ke rumah beliau cuman di garasi begini itu Bang, kami tidak ikuti sekarang. Sampai saya masuk ke stase objek kan, stase anestesi itu di situ saya menerima banyak itu sebetulnya yang saya ingin bantu mensuarakan, karena memang tidak selalu BPJS ini lagi lama seperti itu. Kami itu bekerja tiap hari Bang, tidak mengenal waktu. Kamu juga biaya kasih dari orang tua. Oke, Mbak dituduh melakukan perbuatan asusila sama konsulen. Benar nggak itu? Tidak pernah, tidak dilakukan, tapi tuduhan itu ada. Dan itu dipercaya oleh? Sebenarnya bukan dipercaya sama mereka itu cuma gaduh di bagian jadinya Bang. Iya. Jadi gaduhnya mereka kayak benteng lihat saya Bang, ini anak bikin gaduh terus kayak gitu. Jadi itu tapi itu pada titik itu tidak sampai membuat saya keluar. Iya. Jadi di titik ketiga, di kamar ketiga itu ada kamar ketika saya di anestesi. Itu yang saya ya Allah begitu doain. Harusnya kalau memang ada kasus satu kasus kedua itu terus kemudian kasus tiga itu di anestesi itu saya masih bisa lewat. Iya berarti saya masih bagus. Apa kata yang ketiga kesalahannya dia nggak apa? Iya, saya enggak lulus anestesi. Nggak lulus di anestesi. Ya. Tapi menurut kamu emang kamu jelek nilainya gimana? Kalau menurut saya dong, saya ini mahasiswa, saya ini masih banyak kekurangan Pak. Cuman kalaupun saya tidak mampu di stase anestesi itu dan diberikan nilai sampai kartu merah, itu nilai saya lebih mengarah ke dislike-nya dia atau Ketidaksukaan sama Mbak. Kira-kira Mbak melakukan apa sampai orang-orang itu nggak suka sama Mbak? adanya gelap, SMS gelap, atau WA gelap, chat gelap. SMS gelap yang mengatakan Mbak asusila dengan konsulen. Dari siapa? Kira-kira siapa yang melakukan itu? Saya merasakan, saya tidak berani untuk menyampaikannya untuk mengatakannya bahwa saya tidak Tapi Mbak tidak pernah melakukan tuduhan asusila yang dituduhkan itu kan? tidak berpikir fitnah. Berani bersumpah? Bukan. Bukan, tidak. Tapi emang Saya tidak berasosiasi dengan sepak tapi ada blackmail, ada kayak surat kaleng, pesan bahwa Mbak melakukan itu dan itu menyebar di
konsulen objin dan di luar konsulen objin juga. Dan itu yang membuat semua bagian objin tidak digeger, Pak. Oke. Saya tidak akan masuk ke dalam. Oke. Yang mau ngirim surat gelap itu kira-kira YS atau bukan? Atau ada hubungan dengan YS? Tidak ada koi. Beda kasus. Beda kasus. Saya Oke, tapi sejak YS benci sama Mbak? bukan. Ada hubungan? Tidak ada. Tidak. Beda. Oh, jadi sebelum ada surat kaleng itu YS sudah terlihat membenci Mbak? Justru sebelum ada surat kaleng itu memang sebetulnya cuma bulian biasa karena keiringan dengan adanya cerita yang itu. Oke. Jadi puncaknya pas ada surat kaleng Pada itu puncaknya pas waktu saya masuk stase anestesi. saat sesiku. Oke, ini adalah kasusnya bukan Mbak aja yang terblow up kan, sekarang sudah ada berapa orang nih? Kan sempat ada di 2019 ada 7 orang. Ini sekarang ada yang terbaru yang ditentukan testisnya dan sebagainya. Artinya bukan Mbak doang. Tapi kalau udah dicerita Mbak sampai Mbak dikatet dan sebagainya, berarti kan segitu bencinya sampai Mbak mohon-mohon ke rumahnya. Tadi nggak digumis ya. Kenapa kira-kira Yes segitu benci sama Mbak? Sebetulnya saya umumnya kurang tahu Bang, kenapa ini barunya. Cuman saya merasa saya punya prasangka. Memang sebetulnya ada satu alasan, cuman nih saya tidak bisa menyampaikannya di sini Bang. Saya rasa yang bersangkutan juga nggak walas dari kok. Mbak kira-kira punya praduga tapi emang nggak mau ngomong sih. Apa? Sirik, iri, cemburu? Salah satu dari itu kayaknya ya. Ya oke. Gak apa-apa kalau Mbak nggak mau ngomong gak apa-apa. Cuman ya ini ya itu perempuan berarti kan? Perempuan. Mbak perempuan. Oke. Umur berapa ya sih? Kira berapa? Tahu kan waktu itu sekitar waktu itu 40-an waktu itu. Saya waktu itu masih umur 28 dan 28. Oke lah. Saya mencoba menebak kira-kira apa walaupun bukan nama cerita cuman mudah-mudahan apa yang saya pikirkan bisa jadi sama tapi nanti kita ngomong off air sih. Oke, gua sampai dibilang pelacur sama dia. Itu yang verbal, yang non verbal Mbak ya Pak. HP saya pernah disita. HP saya sampai dibongkar-bongkar, dilihat-lihat, tapi ada apa-apa Bang. Tidak menemukan bukti Tidak apa. menemukan bukti apa-apa. Terus kemudian didorong kayak gitu Bang. Terus ya sampai bulinya itu mengajak orang sekitar Bang. Ikut sekitar untuk mengucilkan saya. Nama saya dibikin buruk Bang di situ dan saya difitnah habis-habisan. Satu angkatan pastinya mengucilkan Bang, bukan membenci. Ada beberapa orang. Jadi satu angkatan saya ada sekitar 2 orang yang memberikan support ke saya dan dia percaya saya tidak begitu. Tapi ada beberapa yang memang darah biru Bang, darah biru. Misalnya anak konsulen dan lain-lain itu pasti ikut mencemat saya karena kan percaya karena bapaknya dapat surat kaleng itu kan Bang. Dapat chat kaleng itu, lain kaleng itu Bang. Baik foto saya diedit, baik chat itu disebarkan seperti itu. Sampai akhirnya Mbak keluar dari PPDS itu. Tidak ada saja. Tidak, saya pun keluar itu bukan dibilangnya kan dirinya, tapi saya tidak terima dirinya. Iya. Begitu saya tidak pulang, saya setelah ngomong menjawab janjian dan maafin itu terus kemudian diingin keluar. Tapi saya tidak pernah terima surat itu. Iya. Saya tidak pernah tahu apa saya. Nah, akhirnya ada dokter PPDS Unsri yang ditentu bagian testis hingga memar oleh konsulen ini kira-kira berarti itu kejadian itu berlangsung terus setiap tahun. Itu alasan yang membuat saya tergerak secara Iya. karena memang saya miris sebenarnya. Kenapa harus sampai seperti ini? Beberapa kasus sebelumnya kan juga ada baru sampai 7 orang dari 2019 begitu yang kita Kompas. Di Unsri juga. Ya, oleh konsulen yang sama. Iya. Begitu yang berita Kompas. Konsulen dia juga ya, lagi lagi. Berita Kompas itu menyatakan seperti itu Bang. Jadi saya pas waktu dengar itu jadi saya tergerak Bang. Kok sampai kayak gitu lah pas ini di 2019 belum ada aku yang di 2017 saya ngomong kayak gitu Bang. Jadi saya tergerak bersuara bahwa ayo lah berhentilah para polisi wilayah yang baik, apa yang baik kita pertahankan, apa yang dulu kita buang. Dunia PPDS itu tidak untuk diperlakukan seperti itu. Kita harus mencetak generasi dokter-dokter spesialis ke depannya yang memang memiliki integritas tinggi dan beradab. Bagaimana dokter spesialis ke depannya kalau embulunya aja bermental preman, apa yang akan terjadi? Bakalan banyak nanti malah
murid-murid PPDS, dokter-dokter spesialis yang memang rusak. Contohnya aja ada Opjin yang berani untuk melakukan belajar terhadap pasiennya saat meng-USG. Apa yang ada dalam benaknya? Itu yang saya rasakan, Bang. Oke, kira-kira ini kan di Indonesia ini sudah bertahun-tahun terjadi, dan kemarin kan sudah ada yang Undip, ya kan? Ada Unpad, ya. Ada udah banyak, ada yang di Semarang, ada yang di Bandung, dan sebagainya. Dan yang di podcast saya yang cerita juga udah ada 3 atau 4 orang ya dari berbagai macam kampus dan rumah sakit. Kira-kira secara mental, kalau Bang emang nggak selesai kira di Opjin, secara mental untuk orang-orang dokter spesialis yang akhirnya lulus dari sistem pendidikan seperti itu, yang bergaya seperti itu, secara psikologis dan mental ada nggak pengaruhnya untuk mental mereka dan psikologis mereka? Pastinya kalau untuk mental dan psikologis itu ada. Iya. Cuman kan kita itu berdasarkan keimanan Iya. ya. Diri hati dia pada nanti kan ada orang yang akan meneruskan kepribadian yang Jadi seperti itu. lagi, ya. Atau ada juga orang yang akan insya dan tahu bahwa itu salah. Dan Itu salah dan dia nggak akan mau menjadi orang yang seperti itu. Dan kira-kira kemarin ada dokter yang mencabut, memperkosa, ya kan, dan lain sebagainya. Dan ada dosen yang dokter yang ada lagi dokter yang ngintip orang lagi mandi. Kira-kira itu ada pengaruhnya nggak dengan sistem PPDS yang seperti itu? Sedikit banyak itu pasti mempengaruhi mental, Iya. mempengaruhi psikis orang, Bang. Iya. Waktu itu saya diberikan kesempatan untuk hidup aja sampai di hari ini, saya sangat bersyukur sama Allah. Semuanya berkat suami saya, hubungan keluarga, dan kedua tua dan maklum saya dan keluarga besar. Kenapa dulu sempat terpikir apa? Sempat berpikir menderita. Waktu akhirnya masih keluar dari Opjin PPDS, Iya. sudah menikah berarti itu? Sudah ada 2 anak yang saya titipkan, Bang. Iya. Saya waktu itu pendidikan Iya. Palembang, suami saya pendidikan spesialis di Makassar. Iya. Waktu itu saya sempat mematikan karena ngecewakan abah saya. Suami juga dokter. Suami dokter, Bang, beda. Suami waktu dulu di PPDS ada yang ngalamin gitu-gitu juga? Suami tidak, Bang. Makassar Makassar bagus. Bang. Gimana tuh Mas? Bedah di Universitas Hasanuddin Makassar. Asuddin Universitas di PPDS kita aman ya, masih melakukan, tidak mengalami ya. Tidak. Oke, kalau kita juga harus kasih reward yang benar juga kan. Tapi ini kan udah viral ya, yang kasus di Undip, yang di Bandung, dan cerita-cerita dokter-dokter yang kemarin udah cerita di podcast kita di mana. Saya pikir setelah ini orang-orang oknum-oknum yang melakukan itu stop, gitu kan. Tapi ya sini dia orang yang seperti apa ya? Atau pemikirannya seperti apa ya? Kok gitu dia tetap melakukan itu? Ini kan kasus yang Unsri ini kan baru kan, terbaru kan. Nanti kok dia nggak mungkin nggak lihat berita orang terpelajar ya kan? Tapi masih melakukan hal sama. Jadi saya khawatir dan saya takutnya memang praktek-praktek ini sudah mendarah daging dan sudah menyebar di pendidikan-pendidikan PPDS yang ada di beberapa kampus dan rumah sakit. Nah ini harus bertindak tegas nih, ya. Kementerian yang terkait harus bertindak tegas. Saya berpikirnya kalau orang biasa itu pasti tidak akan melakukan hal itu, Bang. Karena pasti dia punya rasa malas, rasa asih terhadap sesama manusia, Bang. Kalaupun orang itu berbuat salah terhadapnya, itu pasti kita punya ribuan maaf kan, Bang, untuk dan tidak mendendam atau tidak malah melakukan bullying atau tidak yang lain. Oke, sekarang Mbak menyesal nggak akhirnya masih tidak lulus Opjin? Tidak. Tidak. Saya merasa ini semua sudah jalan dari Allah. Ya. Saat ini saya di Lumajang bersama suami saya, bersama anak-anak saya mengelola sebuah klinik kecantikan yang hasilnya Masya Allah berkah dan saya bahagia. Cuman memang hari ini saya datang di hadapan Bang Buya, saya perlu menyuarakan apa yang saya rasakan. Saya di sini tidak untuk menyudutkan pihak manapun, Bang, tidak. Cuman saya hanya ingin bercerita apa yang saya alami, agar saya berharap agar Bang Buya bisa membantu memberikan atensi lebih terhadap kasus-kasus PPDS ini untuk supaya tidak berlanjut. Kebetulan saya Komisi 9 DPR RI, itu ada Kementerian Kesehatan di bawah saya dan sebagainya, itu jadi memang sangat berhubungan sekali. Dan selain IAS ini ada pelaku-pelaku lainnya juga, saya lihat.
mungkin Bang, jadi saya menyampaikan bahwa tidak semua konsuler itu seperti itu, Iya. Bang. Hanya ada beberapa aja, hanya ada beberapa atau segelintir oknum. Iya. Dan saya tidak mau menyampaikan untuk yang lain-lain karena yang viral ya ini berarti Allah menakdirkan untuk si konsuler tersebut memang waktunya takdir. Ya, untuk mahasiswa PPDS Unsri juga, dokter-dokter PPDS Unsri yang juga mungkin mengalami hal yang sama, jangan takut untuk cerita kalau ada oknum-oknum yang lain juga. Karena biar ini kasus bisa selesai, mesti stop di sini. Tidak ada korban-korban selanjutnya. Sayang, Indonesia tuh masih sangat butuh dokter spesialis. Tapi kalau cara pendidikan dokter spesialis ini seperti ini, karena rata-rata yang ngadu saya tuh rata-rata orang yang selesai dan keluar, tidak tahan, tidak kuat, dan tidak melanjutkan pendidikannya. Nah, sedangkan Indonesia masih butuh dokter spesialis, tapi kalau mereka dibuat tidak nyaman, mereka tidak tidak kuat melakukan pendidikan di situ, ya kita selamanya akan terus kekurangan. Tapi untuk dokter-dokter yang mengalami tersebut, mereka tetap lanjutkan. Bayangkan secara psikologis dan mentalnya mereka juga akan jadi pribadi yang mungkin ya kalau untuk orang yang tidak kuat jadi akan ya takutnya melahirkan dokter-dokter yang seperti tadi, kasus-kasus tadi gitu. Kalau yang kuat imannya segala macam mungkin bisa aman gitu kan ya. Itulah. Jadi ini memang harus jadi perhatian. Makasih Pak sudah bersuara, sudah jauh-jauh datang di Lumajang ke Jakarta. Ya sukses. Kalau suami dokter masih dokter seperti ya, dokter bedah ya. Oke, dokter bedah berarti juga harus bisa lakukan anestesi juga dulu. Enggak ya? Maksud saya juga. Masuk juga ya. Ada lagi yang disampaikan? Terakhir. Saya ingin menyampaikan sesuatu untuk teman-teman sejawat dokter yang masih melakukan, yang masih berada di program pendidikan dokter spesialis. Jangan pernah kalian untuk mau melakukan instruksi yang memang di luar nurani kalian. Kalian harus bisa membedakan mana yang masih dalam konteks dan mana yang tidak. Jika memang kalian takut untuk menyuarakan itu, apabila kalian masih ada di dalam program pendidikan dokter spesialis itu, saat ini sangat dimudahkan. Dengan sosmed, kalian bisa mengetik dan mengirimkan direct message ke beberapa akun yang memang mampu untuk menjadi perpanjangan suara kalian. Intinya dari kita sendiri yang harus merubah untuk program dokter spesialis itu jadi lebih baik ke depannya agar dapat melahirkan dokter spesialis yang memiliki integritas tinggi dan memiliki adab. Indonesia. Terima kasih. Mudah-mudahan ada perbaikan di dunia pendidikan PPDS, dokter-dokter PPDS ini, sehingga melahirkan dokter-dokter spesialis yang bagus, berkualitas, sehingga dunia kesehatan Indonesia bisa lebih maju dan tidak kalah dengan negara tetangga. Ya sekarang, untuk sekarang ini banyak pertanyaan kok orang lebih memilih kepenan dan sebagainya. Ya jawabannya kalian tahu sendiri. Tapi dengan adanya reformasi kesehatan, reformasi pendidikan di bidang kedokteran juga, mudah-mudahan ini bisa lebih baik lagi. Ya, itu aja. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.